Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Pro Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita hancurnya Istana Iblis bagian kelima. Sebelum bercerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Irama musik mengalun lembut dengan suasana romantis. Malam itu, Seki Garden Resto dihibur oleh permainan piano tunggal yang dimainkan oleh seorang pianis wanita berwajah oriental. Mia masuk ke resto itu dengan tenang, sekalipun hatinya diliputi keresahan karena kejadian ganjil yang ia alami tadi malam. Namun ia bisa menutupi dengan penampilan yang kalem. Ia langsung menuju ke sebuah meja kosong yang terletak di pojok ruangan. Seorang pelayan lelaki berusia sekitar 20 tahunan mengenakan kemeja putih dengan setelan celana panjang hitam mendekatinya. "Ada yang bisa saya bantu?" Sembari mengasurkan buku menu yang dipegangnya. Mia menyambut buku itu sembari berkata, "Saya minta orange juice, sementara biar saya lihat dan baca menu dulu. Dan satu lagi, saya sedang menunggu seseorang." "Oh, baiklah, tunggu sebentar lagi, pesanan akan datang. Dan kalau boleh tahu, siapa nama saudara jauh Anda? Karena biasanya kalau ada acara pertemuan di sini, ada agenda yang sudah kami catat di buku." "Parman," Mia menjawab pendek sembari matanya menjelajahi buku menu yang ada di tangannya. "Sebentar, akan kami cek di daftar buku agenda." Pelayan itu membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan dan sebentar kemudian berlalu dari hadapan Mia. Bartender itu segera pergi ke meja iPhone. Ia berbicara sebentar, entah apa yang ia bicarakan. Mia menunggu sambil memandangi wajah-wajah tamu yang hadir malam itu. Buku menu yang tadi dibolak-balik sudah digeletakkan di atas meja. Tampaknya tidak ada satupun menu yang menggugah selera. Pandangannya menyapu para tamu yang hadir. Rata-rata didominasi oleh anak muda dengan pasangannya masing-masing. Tidak berapa lama pelayan tadi datang lagi mendekatinya dan berbicara dengan sopan. "Maaf, apakah Anda yang bernama Mia?" "Iya benar, saya Mia." "Oh, kalau begitu Anda ditunggu Pak Parman di ruang VIP." "Di manakah ruang VIP itu?" "Anda bisa melewati jalanan menuju toilet itu. Sebelum sampai pojok, ada pintu berkaca buram. Masuk saja, itu ruang VIP resto kami." Mia mengangguk-angguk dengan gumam lirihnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Mia pun berangkat mengikuti petunjuk pelayan tadi. Hatinya sempat bertanya-tanya, tidak biasanya Parman bersikap seformal ini, sangat aneh. Tapi perasaan itu berhasil ditenangkan sebelum ia mengetuk pintu sebuah ruangan kaca buram. Hampir saja Mia terkenyak ketika seorang pemuda membukakan pintu itu dengan senyum menawan. Pemuda yang baru berusia sekitar 27 tahun itu bertumbuh tinggi, berbadan tegap, dengan rambut panjang sebau yang dibiarkan tergerai. "Masuklah, jangan bengong saja. Di situ," tegur lelaki di dalam ruangan, dan suara itu sangat ia kenali, suara Parman. Seorang lelaki dengan jaket kulit berwarna hitam melebarkan senyumannya ketika melihat Mia mulai berjalan masuk melalui ambang pintu. Sementara pemuda yang tadi membukakan pintu segera mengisi untuk memberikan jalan. "Silakan duduk, Sum." Seperti biasa, Parmanlah satu-satunya orang selain ibunya yang memanggil dengan panggilan Sum. Parman mempersilahkan Mia untuk duduk. Mia pun duduk di sofa panjang yang ada di sudut ruangan itu. "Bagaimana kabarmu, Sum?" Parman beringsut dari duduknya mendekati Mia, lalu mengangsurkan tangan untuk berjabat tangan. Mia menyambut dengan senyum di sudut bibirnya. "Ngomong-ngomong, kapan kita terakhir bertemu, Sum?"
Kalau tidak salah, pada waktu ibu dimakamkan, Mas. Ah, iya betul. Bila aku ingat mengenai kecelakaan tragis itu. Astaga, aku jadi melantur begini ya. Parman menepuk-nepuk jidatnya sendiri dengan wajah menyesal. Beginilah kalau laki-laki sudah mulai ubanan, Sum. Sumiati hanya tersenyum tipis mendengar guruan Parman pada kalimat terakhirnya. Oh iya betul, ternyata sudah lumayan lama juga ya. Tampaknya kau sudah menjadi wartawan vokal juga, Sum. Aku pernah baca beberapa tulisan dan liputanmu. Mia hanya tersenyum simpul sembari berkata, Mas Parman pun juga sebentar lagi aku pastikan naik pangkat. Sepak terjang Mas Parman belakangan ini selalu diperbincangkan. Beberapa kasus besar mampu dikuak dan ditangani dengan baik. Kasus pembunuhan berantai di salah satu desa di Gunung Kidul belum lama lagi. Kasus mutilasi beberapa bulan yang silam. Kasus kelas kakap itu. Parman tersenyum sembari berkelekar. Kau sepertinya mengikuti semua kasus-kasus yang aku tangani. Itu terlalu dibesar-besarkan oleh media. Kasus itu bisa terselesaikan juga karena atasanku, Pak Jatmiko. Beliau orangnya yang cerdas, nalurinya tajam. Nanti akan kukenalkan kau kepadanya. Kebetulan ia sedang tidak bertugas. Katanya sedang ada di Jogja untuk mencari seorang kawan baiknya. Lebih penting lagi, beliau belum menikah. Kau akan lihat, sangat cocok dengan Pak Jatmiko. Keduanya lalu tertawa lepas. Ya ampun, aku lupa. Perkenalkan, ini Dito, juniorku di sekolah menengah atas. Profesinya sama denganmu, seorang jurnalis. Tentu kalian akan mudah sekali untuk akrab. Dito, gadis ini Sumiati, saudara sepupuku. Jangan kau main-main dengannya. Parman berpura-pura menggertak. Perbincangan itu terhenti sejenak. Manakala pintu diketuk dan tidak berapa lama seorang pelayan datang membawa nampan berisi makanan dan minuman. Sambil menikmati hidangan, aku ingin membahas keinginanmu tempo hari melalui telepon. Terus terang, kalau bertindak sendiri tanpa melalui prosedur itu sangat tidak mungkin, apalagi dengan melibatkan sipil. Tentu kau sudah sangat tahu beritanya tentang kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya beberapa kawan kami dari tim reserse. Kasus itu terus terang sejak lama tidak pernah bisa diungkap, seperti menemui jalan buntu. Sebenarnya sudah terdengar desas-desus kalau misteri orang-orang yang menghilang secara tiba-tiba itu erat kaitannya dengan pemilik pabrik pengolahan kayu lapis peninggalan kolonial itu. Mia menghentikan kunyahan makanannya. Gadis itu tampak menyimak perkataan Parman dengan seksama. Tolong Mas Parman, izinkan aku ikut andil dalam kasus ini. Ada sesuatu yang bergelak dan memancing naluriku. Entah mengapa naluriku mengatakan kalau aku bisa membuka selubung misterius kasus usang ini. Itulah mengapa aku sampai rela berjauhan dari Jogja ke Gunung Kidul untuk menemuimu. Parman menaruh sendok di piring lalu menarik napas panjang. Kau masih saja tidak sabaran seperti dulu, Sum. Dengarkan dulu penjelasanku. Kemarin setelah ada telepon dari kamu, tiba-tiba aku ada ide bagus. Sebenarnya penuh resiko. Hanya saja aku yakin kau tidak akan mundur sedikit pun jika sesuatu itu telah menjadi tekadmu. Mia terdiam. Dito yang duduk di seberang meja sekejap melirik ke arahnya. Kemudian melanjutkan lagi menyumpalkan sendok ke dalam mulut. Maksud Mas Parman bagaimana? Aku belum paham dengan semua yang Mas sampaikan. Parman hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Mia. Lelaki itu hanya tersenyum sambil melirik ke arah Dito. Lalu kedua lelaki itu tersenyum penuh arti. Mia teringat dengan kejadian tadi malam. Parman mengizinkan Mia untuk mencari info mengenai pemilik pabrik pengolahan kayu itu. Akan tetapi, Parman menugaskan Dito seorang wartawan untuk menjaga dan melindungi Mia jika nantinya ada bahaya yang mengancam. Setelah ditemukan hal yang kuat sebagai bukti, tim kepolisian akan datang membantu dengan kekuatan penuh tentunya.
Parman sangat mengenal Dito sebagai salah seorang jurnalis lokal yang kredibilitasnya patut diperhitungkan. Itu alasan kuat mengapa Parman menyerahkan Mia kepada Dito. Aku heran mengapa kasus yang berulang-ulang dengan modus yang sama ini sekian tahun lamanya tidak mampu dipecahkan. Penyelidikan selalu berakhir di jalan buntu dan kasus menguap begitu saja. Sebenarnya kasus ini juga aneh. Karena kejadian beberapa bulan yang lalu, beberapa anggota reserse sengaja disusupkan ke pabrik kayu lapis itu. Hanya saja, beberapa hari yang lalu, saat dini hari, ketiganya ditemukan meninggal karena mengalami kecelakaan. Makanya kasus ini diangkat lagi. Sekalian kasus terbunuhnya 3 anggota kepolisian. Menurut penyelidikan, mereka terbunuh bukan karena kecelakaan, akan tetapi memang sengaja disingkirkan. Dito membelokkan mobil memasuki sebuah jalan yang lebih kecil. Di kanan kirinya berdempetan rumah-rumah penduduk yang penuh sesak. Seekor anjing berlari menyeberangi jalan dan sekelompok anak kecil mengorek-ngorek sesuatu dari dalam selokan yang mampet. Kau tahu Mia, misi kali ini bisa mungkin sangat berbahaya. Bisa juga nyawa kita akan menjadi taruhannya. Kita menghadapi sebuah kekuatan yang besar, orang yang memiliki kekuasaan dan juga kekuatan gaib. Dito berbicara tanpa menoleh ke arah Mia yang duduk di sebelahnya. Aku sudah siap untuk itu. Profesi wartawanku bagiku juga sebagai panggilan hidup. Kadangkala ada kasus yang buntu di tangan polisi, tapi akhirnya bisa terkuak karena seorang wartawan. Akan tetapi, apakah masih ada di zaman sekarang ini tentang ilmu gaib? Aku sangat tidak yakin kalau ada aura mistis yang ikut menyelimuti kasus ini. Entahlah Mia, hanya saja aku merasa ada yang tidak beres. Satu lagi perlu aku ingatkan kepadamu. Mas Parman telah menitipkanmu kepadaku. Kau menjadi tanggung jawabku sekarang. Jadi tolong ikuti instruktur dariku dan jangan membantah. Kau paham peran kita? Mia hanya mengangguk perlahan. Mobil yang dikendarai Dito dan Mia mulai memasuki daerah yang kiri kanannya ditumbuhi pepohonan yang rindang dan kebun-kebun yang subur. Seperti berlari-larian ke arah yang berlawanan dengan mobil mereka yang mulai memasuki jalan mendaki. Setelah sekian lamanya di dalam mobil hardtop berwarna biru dongker itu, memasuki halaman sebuah rumah besar berpekarangan luas dengan pemandangan yang nyaman di sekelilingnya. Matahari senja menggeliat di balik bukit ketika mereka turun dan berjalan ke beranda. Langit di ufuk barat merah darah dan bayangan pegunungan seribu yang membentang nun di kejauhan berselimut warna biru coklat dan jingga dengan lingkaran pelangi menggapai ke langit untuk kemudian tenggelam di balik bayangan bukit. Seorang pelayan laki-laki yang sudah setengah umur berpakaian rapi dan berwajah jernih menyambut mereka dengan senyum persahabatan. Pelayan itu mengangkat koper kecil milik Mia dari mobil, kemudian menolong pula memasukkan mobil itu ke garasi. Setelah sebelumnya membuka pintu dan mempersilahkan Mia dan Dito untuk masuk. Silahkan Tuan dan Nyonya masuk. Dito mengangguk seraya tersenyum ramah. Mia menyeringai lebar lalu melangkah masuk dengan kaki-kaki yang ringan dan bebas. Ruang tamu tidak begitu besar, namun perabotan antik dan disusun oleh orang yang berselera tinggi. Lampu gantung kristal berwarna redup pada tembok berlapis karpet merah jambu. Aku sudah gembira melihat kalian akhirnya datang juga. Aku pikir tidak jadi menyewa rumah kami karena hampir 3 hari melewati batas yang telah disepakati. Nasibmu sungguh mujur nak. Belum ada orang lain yang melakukan penawaran. Suara yang menyenangkan tadi menyadarkan Mia dari pesona aneh yang mempengaruhi perasaannya selagi mengawasi figura. Seorang lelaki berusia lanjut menyongsong mereka dari dalam. Semua rambutnya beruban putih, namun sinar matanya yang sejuk
itu pasti masih tidak membutuhkan kacamata. Manakala ia tersenyum, dua baris giginya yang masih utuh. Kau ternyata tampan dan gagah, nak Dito. Aku sudah menduganya dari suaramu sewaktu kau telepon dan menghubungi kami beberapa hari yang lalu. Ia mengguncang-guncangkan tangan Dito dengan gaya seorang ayah yang merindukan anaknya yang telah lama pergi tanpa kabar berita. Perkenalkan Pak, ini istriku. Dito sembari mengerangkul bahu Mia dengan mesra. Mia sekejap setengah terkejut dengan perlakuan Dito kepadanya. Sumiati Kuswandari, gumam Mia sambil menerima uluran tangan orang tua itu. Panggil saja Mia, nama yang cantik, orangnya lebih cantik lagi. Namaku Barda, aku menyukaimu Mia, ujarnya. Hanya mendadak saja aku melihatmu seperti melihat anak tunggal kami yang semata wayang itu. Ia meninggal ketika masih berusia 7 tahun. Kalau masih hidup, tentulah akan sebesar dirimu. Oh, Dito dan Mia membuka mulut serempak. Serempak pula wajah mereka di komando menampakkan simpati. Pak Barda menarik napas lalu kembali tersenyum. Biarlah masa lalu pergi, tidak usah dikenang lagi, katanya dengan suara lembut, lalu menambahkan dengan riang. Lagi pula, aku masih punya istriku yang masih sangat perhatian dan sayang kepadaku. Mari kuperkenalkan kau pada istriku yang lebih cantik dari kau Mia. Mereka bertiga masuk ke ruang dalam. Ruangan itu megah dan luas serta nyaman. Perabotannya masih tetap antik, masih tetap bersita rasa tinggi. Demikian pula rak-rak hias, televisi warna dan 21 in tengah memancarkan siaran berita sore tidak jauh dari sebuah lemari pendingin. Seorang perempuan yang lebih muda beberapa tahun dari Pak Barda begitu asiknya melihat liputan bencana tanah longsor di televisi, sehingga ia tidak mengetahui kehadiran mereka. Perempuan itu baru menoleh setelah pundaknya ditepuk Pak Barda yang berkata dengan bernafsu, "Hentikan melihat bencana, Bu. Berputarlah dan lihat anak-anakmu telah datang." Tidak mau menyusahkan perempuan tua itu, Dito dan Mia bergerak cepat ke samping kursinya. Mia melihat seorang perempuan berusia sekitar 50-an. Rambut seluruhnya masih hitam, sepasang mata yang teduh di balik kelopak yang mulai mengeriput. Pipinya juga sebagian sudah berkeriput, ditambah gurat di bibirnya yang lembut tipis. Mia melihat kecantikan masa muda perempuan tua itu sebelumnya belum pudar. Oh, jadi ini anak-anak kita yang akan menyewa rumah kita, Pak. Sangat cantik dan gagah, pasangan yang cocok sekali. Ia mendesah lembut seraya mengeluarkan tangan kepada Mia sambil tersipu di dalam hati. Mia menerima uluran tangan kecil dan kurus itu dan mencium punggung tangan yang tinggal tulang berbalut kulit dengan hormat. Kau benar, Pak. Ia setengah bersorak saking sukacita. Nak Mia, berlakulah seperti seorang anak kandungku sendiri. Saya senang dapat diterima di sini, Bu, tukas Mia senduh. Ibu kandungku sendiri telah berpulang beberapa tahun yang silam, dan ayahku sampai saat ini entah pergi kemana. Semenjak kematian ibu, ayah tidak pernah muncul lagi. Dan di mana kau tinggal setelah itu? Tanya Ibu Barda yang prihatin. Dengan seorang nenek, Bu. Itu pun nenek jauh. Pilihan yang cocok. Wajah perempuan tua itu bersinar-sinar tajam. Cocok untuk apa, Bu? Tanya Mia ingin tahu. Bu Barda menatap suaminya. Si suami balas menatap. Lalu keduanya beralih tatap ke mata Dito, seolah tidak mengandung rahasia apa-apa. Ibu Barda lalu menjawab dengan polos disertai senyuman manis. Cocok untuk Dito yang tampan, tentu. Mia tersipu, sementara Dito mukanya bersemu merah. Sandiwara sempurna, batin Mia bersorak dalam hati.
Setelah berbasa-basi beberapa menit, perempuan tua itu mengajak Mia meninggalkan Dito dan pemuda itu berbincang-bincang tentang beberapa rencana selama mereka menetap di rumah itu untuk sementara waktu. Melalui pintu berhubung dari ruang yang sama, mereka berdua kemudian pergi ke pavilion. Kepada Mia ditunjukkan kamar tamu tersendiri di pavilion itu. Perabotannya sudah ada, demikian pula kamar tidur yang luas dengan ranjang berkaki rendah yang lebar diberi spray bersulam warna merah jambu. Tidak ada lukisan dinding sama sekali, hanya sekedar wallpaper halus yang melapisi tembok. "Mari kutunjukkan kamar mandi, kamar cuci dan dapur kalian," kata Bu Barda. Sementara Mia semakin menyatu hati dengan seisi rumah. Seperti tinggal di rumah sendiri bersama keluarga lengkap yang selama ini hanya berupa angan-angan saja dan kini sekejap menjadi kenyataan. Meskipun itu semua bukan ibu atau ayah kandungnya. Pukul 10 lewat beberapa menit, Mia memadamkan lampu kamar tidur. Ia menarik selimut sampai sebatas leher untuk berlindung dari udara malam yang sangat dingin. Di seberang di atas sebuah sofa panjang berwarna merah, Dito tertidur pulas. Pemuda itu meringkuk berselimutkan kain sarung. Mia tersenyum geli, teringat sandiwaranya tadi sore bahwa mereka pasangan suami istri yang tengah menikah dan kedua induk semangnya itu percaya saja. Akan tetapi nanti dulu, bagaimana kalau kedua orang tua itu menanyakan surat nikah dan hal-hal lainnya? Mia tiba-tiba memikirkan hal itu. Perempuan muda itu resah di atas pembaringannya. Bertambah lagi betapapun nyaman tinggal di kediaman baru untuk pertama kalinya selalu meresahkan. Paling tidak karena suasana sepi mencekik di sekelilingnya. Rumah yang semakin larut malam semakin digerogoti oleh suara burung hantu serta desu pepohonan yang dilanda angin kencang. Sesekali Mia mendengar lolongan anjing di kejauhan. Mia tidak habis mengerti mengapa udara cerah sore harinya malam ini mendadak berubah sedemikian rupa. Waktu tadi ia pergi mengambil sepasang sepatunya yang tertinggal di jok belakang mobil. Ia melihat langit dipekati mendung tebal kehitaman. Beberapa menit yang lalu hujan gerimis telah mulai jatuh dan kesepian malam sekali disentakkan oleh guntur yang bergemuruh dan petir yang saling sambar menyambar. Ia telah mengajak Dito untuk mengobrol menjelang tidur tentang rencana-rencana mereka, terutama bagaimana menangani kasus misterius yang akan diselesaikan oleh mereka berdua. Dan di tempat ini Dito meyakinkan kalau Parlin, si pemilik pabrik kayu lapis, sering terlihat di perumahan ini. Kegelapan kamar yang pekat samar-samar terasa semakin mencekam. Mia memandangi Dito yang pulas tertidur. Apakah aku harus membangunkan dia? Tangan Mia digerakkan oleh naluri di bawah selimut. Selimut tebal berwarna krem disingkapkan. Sembari berjinjit, Mia menghampiri sofa merah di mana Dito yang tengah meringkuk di atasnya. "Dito, bangun! Dito, bangun!" Dito tetap membangungi Mia, tetap pulas, barangkali semakin pulas. Tangan Mia mengguncang-guncangkan bahu Dito dengan sedikit keras. Dengkur Dito hilang, tetapi matanya masih terpejam. Ia hanya menggeliat sedikit. Bangunlah!" Dito mendesah. "Aku tidak bisa tidur," bisik Mia lebih keras. Lelaki itu menggeliat di bawah kain sarung, mendengus perlahan. Perlahan pula ia membuka matanya. "Ada apa?" ia bertanya setengah mengantuk. "Bagaimana kalau Pak Barda tahu kalau kita bukan pasangan suami istri? Tentu mereka menanyakan kartu nikah dan identitas lain. Misalnya kartu tanda penduduk kita." Dito mendesah. "Mia, tengah malam begini kau bangunkan aku hanya untuk menanyakan hal itu.
Semua sudah aku atur dan sudah beres. Penyamaran kita tidak mungkin ketahuan, percayalah kepadaku. Aku minta maaf. Mia justru terpojok, merasa tidak enak hati dan malu kepada dirinya sendiri. Kau tiduran lagi, Mia. Besok kita akan mulai penyelidikan. Baiklah, lanjutkan tidurmu. Dito tidak menjawab. Pemuda itu sudah kembali terlelap. Langkah gonte Mia kembali ke atas ranjangnya. Kali ini dia hanya duduk di tepi ranjang. Beberapa lama kemudian, ia berjingkrat turun dari tempat tidur. Sejenak ia tegak sempoyongan. Setelah dapat menguasai dirinya, ia berjalan perlahan ke arah pintu. Handle pintu diputar dengan hati-hati. Lalu Mia menyelinap keluar. Kegelapan tememram yang menyambutnya. Ia kembali berjalan perlahan menuju ke arah ruang tamu. Mia duduk di ruang tamu. Sempat ia menabrak salah satu kursi yang terpelanting, menimbulkan suara yang berisik. Namun derai hujan yang tengah membadai di luar rumah seperti menelan suara berisik tadi. Ia duduk dengan lutut terlipat dengan dekapan tangannya yang kaku, dingin dan menggigil. Situasi seperti ini mengingatkan Mia atas keluarganya, kemalangan-kemalangan yang senantiasa menerpanya. Berawal dari kebangkrutan bisnis ayahnya, 2 tahun berselang ibunya berpulang setelah mengalami kecelakaan tragis. Air mata gadis itu berderai dalam kegelapan. Mia berkeluh kesah di kamar depan yang gelap. Ia selonjorkan kaki maupun tangan berulang-ulang dan meringkuk lagi, bersandar dengan gelisah, beralih ke kursi panjang, merebahkan diri lebih gelisah lagi. Lantas mendadak ia tertunduk tegang. Suara apa itu? Dari kejauhan terdengar sayup-sayup lolongan anjing yang tinggi melengking, seperti berlomba dengan suara hujan yang masih tercurah. Anjing itu tidak sendirian. Lolongan itu juga menggema dalam badai. Terdengar seperti dekat menjauh, dekat lalu menjauh lagi. Suatu saat seolah suara itu bergaung sampai ke jendela pavilion. Mia meluruskan duduknya. Suara itu hilang dengan mendadak. Hujan pun semakin ikut berhenti. Demikian pula topan, guntur serta petir. Anjing entah serigala yang tadi tidak henti-hentinya melolong mendadak berhenti. Sepi yang menyeruak, sepi yang mencekam. Mia berjingkrat oleh dorongan keingintahuan yang melecut jantungnya. Ia mendekati jendela dengan gerakan patah-patah. Tangannya menyikapkan tirai. Satu tarikan gaib seperti menggerakkan leher Mia sedikit ke sebelah kiri. Mula-mula ia lihat pagar besi ukir terpaku diam sepanjang halaman samping. Lebih ke sana lagi, dari pagar itu tanah-tanah rumput yang naik turun menuju lembah. Dan di bibir bukit yang seolah mencuap dari dasar bumi kelihatan gundukan batu raksasa hitam menjulang. Onggokan batu raksasa itu terpantul garang di biji mata Mia. Belakang belatar langit yang biru. Perasaan takjub menyentuh hati Mia. Hanya sekejap, karena manakala kelopak matanya mengerjap karena sengatan perih. Lamat-lamat ia menangkap sebuah bayangan bergerak sangat lambat. Bayangan itu demikian kabur, namun Mia merasa pasti bahwa ia telah melihat sesuatu. Ia menanti dengan napas tertahan dan mata terpampang lebar. Tak lama kemudian, bayangan itu kabur, kelihatan seperti mengeliat, lalu pelan-pelan berdiri di puncak batu yang tinggi. Sosok tubuh seorang dari pavilion kelihatan demikian samar. Akan tetapi, langit yang biru di belakangnya serta cahaya rembulan yang pucat tepat di atasnya seketika memberi wujud pada sosok tubuh itu. Samar-samar kehitaman, sosok tubuh itu tegak berdiri dengan tangguh. Berdiri seperti patung yang tertanam kokoh di atas batu tempatnya berpijak. Mia tidak mengetahui apakah itu sosok tubuh laki-laki atau perempuan. Ia berhenti bernapas manakala matanya tertuju kepada sesuatu di bagian kepalanya.
sesuatu yang aneh. Kepala itu tidak ada, hanya leher saja. Kepalanya terpenggal. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.